Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam dan nikmat iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semangat untuk mempelajari dinullah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang itu dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dia beragama sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang bisa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia orang-orang yang senantiasa beragama kembali kepada dalil. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mempelajari sebuah tema atau sebuah bahasan yang diberikan judul wahai mukmin ikutilah dalil. Wahai mukmin ikutilah dalil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama hujjah. Islam adalah agama wahyu. Tidak boleh seorang pun dia beragama dengan pendapat pribadinya. Tidak boleh seorang beragama dengan melihat perbuatan mayoritas manusia. Dan tidak boleh dia beragama dengan prasangka dan perasaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengklaim diri mereka hanya mereka yang masuk ke dalam surga, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 111. Al-Baqarah 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang besok masuk surga hanya kami, kata mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan kosong mereka. Qul, kata Allah, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepada mereka buktinya mana. Lihat Pak, orang kafir saja dia mengaku hanya dia yang masuk surga. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hujjah kepada mereka. Itu orang kafir Pak. Kata orang Yahudi dan Nasrani, la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Besok yang masuk surga
hanya Yahudi dan Nasara. Maka Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu angan-angan kosong kalian mereka. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul hatu burhanakum, berikan buktinya, mana wahyunya, mana kitabnya, mana dalilnya yang mengatakan Yahudi dan Nasrani yang hanya masuk Islam. Ini catatan pertama. Catatan pertama pada pertemuan ini, antum catat tadi Al-Baqarah 111, Allah menyuruh Yahudi dan Nasara meminta hujjah. Nabi disuruh Allah meminta dalil kepada Yahudi dan Nasara, karena mereka mengklaim diri mereka masuk surga. Nabi minta dalil, Pak. Nabi minta dalil. Kemudian catatan yang kedua, saya pakai dengan metode catatannya, biar antum bisa mudah mencatat poinnya. Catatan yang kedua, di dalam agama Islam kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Ingat itu. Dan ilmu yang dimaksud adalah dalil. Allah larang kita, Pak. Jangan beribadah kecuali ada dalilnya. Jangan sholat kecuali ada dalilnya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 36. Al-Isra 36. Allah melarang kita beribadah tanpa dalil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan hati kalian akan Allah mintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Jadi nggak bisa kita ini beribadah tanpa dalil, nggak boleh. Dan sering kita ulang-ulang bahwasanya kalau disebutkan dalil berarti apa? Apa dalil? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang dia berdalil dengan kata ustadz, kata kiai, kata syekh, kata imam, ini dalil atau tidak? Hah? Bukan dalil. Saya ingin mengajak kita semuanya kembali kepada dalil. Sekarang orang-orang yang sudah ngaji sunnah pun, sebagian mereka nggak mau kembali kepada dalil. Dengan alasan apa? Ada ulama di belakang kami. Enggak, Pak. Ini yang mulai hilang pelan-pelan di hati kaum muslimin. Kalau orang awamnya benar-benar nggak pakai dalil. Kalau dia sudah ngaji sedikit, dia pakai dalil. Tapi dalilnya batil. Dalilnya kata ustadz. Antum kalau udah ngaji 10 tahun, jangan kayak gitu dalil antum. Kata ustadz, kata syekh, kata imam. Nanti saya akan sebutkan bagaimana ucapan-ucapan para imam mazhab. Mereka sangat melarang tegas mengikuti pendapat mereka, padahal kita nggak tahu dalilnya apa. Ini catatan yang kedua, Pak. Jangan pernah beribadah sampai ada dalilnya. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala di catatan yang ketiga, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk kembali kepada dalil kalau mereka berselisih pendapat. Gak usah jauh-jauh, antum kalau debat sama orang atau debat sama guru antum, dalil aja minta. Cuma penuntut ilmu ketakutan, takut sama gurunya. Jangan takut sama guru, Pak. Guru nggak akan makan antum, nggak.
Kalau antum melawan sama guru karena antum mempertahankan dalil, antum berdiskusi dengan baik, antum sedang mempertahankan sunnah itu. Makanya kalau berselisih pendapat, beda permasalahan, ada silang pendapat, jangan bingung. Allah sudah kasih solusinya. Tapi sebagian orang pergi kepada, oh kata Syekh bin Bas, oh kata Syekh Saleh Fauzan, oh kata fatwa ini, fatwa itu. Jangan dulu ke situ kita pergi. Dan ingat ya, catatan besar. Mengikuti dalil bukan berarti meninggalkan ulama. Itu ingat. Mengikuti dalil bukan berarti meninggalkan ulama. Kita butuh dengan Syekh bin Bas, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Albani, Syekh Utsaimin untuk menjelaskan dalil. Tapi di awalnya kita harus tahu kenapa kita melakukan sebuah perbuatan, apakah berlandaskan ilmu atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59. Dan yang dipanggil oleh Allah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ayyuhan nas. Karena perintahnya perintah orang beriman yang bisa lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah. Maksudnya apa? Mana ayatnya? Mana ayat Qur'annya yang memerintahkan? Mana ayat Qur'annya yang melarang? Begitu beragama, Pak. Wa ati'ur rasul. Mana hadis Nabi yang memerintahkan? Mana hadis Nabi yang melarang? Dan kalau disebutkan sunnah, maka harus kita mengambil hadis yang sahih saja. Hadis yang sahih saja. Yang dhaif buang, apalagi yang maudhu'. Ini dia. Wa ulil amri minkum. Dan pada kalimat ulil amri, Allah tidak meletakkan kalimat ati'u. Kenapa, Pak? Kenapa ati'unya di Allah dan Rasul saja? Kenapa ulil amri tidak? Karena ketaatan kepada ulil amri itu menyesuaikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amri perintahkan kebaikan, taati, wajib. Kalau ulil amri perintahkan maksiat, jangan taati. Jangan taati. Mulai dari permasalahan-permasalahan besar sampai permasalahan-permasalahan kecil. Makanya Allah meletakkan ulil amri, ketaatannya tergantung dengan apa yang telah dia putuskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kayak gini secara praktik susah loh, Pak. Secara teori, antum tahu semua. Praktek lapangan, coba lihat. Lihat perangai para penuntut ilmu. Oh, tapi kata ini, kata syekh ini, kata ustadz ini. Makanya kita ini bahasan akidah, Pak. Keyakinan. Antum yakin nggak dengan dalil? Itu aja sebenarnya. Antum yakin nggak dengan ini firman Allah? Ini hadis Nabi yang besar yang harus kita ikuti. Agama ini masalah keyakinan, Pak. Bukan masalah dia sekolah di mana, dia gelarnya apa, bukan itu agama ini. Agama ini masalah keyakinan, rasa takut sama Allah. Itulah agama, Pak. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mendefinisikan makna ilmu, apa kata beliau? Al-ilmu khasyatullah. Dan sebagian mereka juga mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-ilmu laisat bi kathratir riwayah. Yang namanya ilmu itu bukan dengan banyak riwayat.
Oh si fulan banyak sanadnya, panjang sanadnya. Oh si fulan hafal sekian. Bukan itu ilmu itu, Pak. Walakinnal ilma al-khasyah, kata Ibnu Mas'ud. Tapi yang namanya ilmu yang menumbuhkan rasa takut kalian sama Allah. Itu ilmu yang sebenarnya. Adapun ayat Quran yang kita hafal, hadis Nabi yang kita hafal, dia wasilah, dia pedoman untuk kita amalkan. Ya ini, kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang bisa seperti ini, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya dalam Islam, kita diharamkan oleh Allah membantah dalil dengan ucapan manusia. Tak boleh, Pak. Jangan bantah dalil itu dengan ucapan seseorang. Dan lihat kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita tahu Abdullah bin Abbas ini pakar tafsirnya para sahabat. Dan dia pernah didoakan oleh Nabi supaya menjadi seorang yang faqih dengan agama dan dengan tafsir Al-Quran. Pada suatu peristiwa, Abdullah bin Abbas berselisih pendapat dengan sebagian sahabat tentang haji tamattu'. Apa haji tamattu', jemaah? Apa haji tamattu'? Aywa. Umrah dulu baru haji. Jadi haji tamattu ini adalah di bulan-bulan haji, Zulqa'dah atau Syawal, ya. Dia pergi umrah. Ya, kemudian dia umrah, selesai dia tahallul, maka dia ganti pakaian dengan pakaian biasa. Nanti tanggal 8 Zulhijjah dia baru berihram kembali. Ini haji tamattu. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji tamattu. Maka kata sebagian orang di masa itu, tetapi nahana Abu Bakrin wa Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar telah melarang haji tamattu. Lihat, Pak. Abdullah bin Abbas dia berdalil Nabi membolehkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan haji tamattu. Bahkan sebagian ulama mewajibkan haji tamattu. Kata Abdullah bin Abbas, haji tamattu itu diperintahkan sama Nabi. Kata mereka, Abu Bakar dan Umar melarang. Apa kata Abdullah bin Abbas, Pak? Sayuhlikun. Sebentar lagi orang-orang seperti ini akan binasa, kata Abdullah bin Abbas. Ji'nakum bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kedepankan kepada kalian hadis Rasul. Hadis Nabi dikedepankan. Namun kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Apa artinya? Siapa manusia terbaik setelah Nabi, Pak? Abu Bakar dan Umar. Seandainya Abu Bakar dan Umar pendapatnya menyelisihi sunnah Nabi, nggak boleh diambil. Wah, ini keyakinan besar ini, Pak. Yang harus ada di hati kita. Antum baru ditakut-takuti sama, oh Ustadz itu dokter dia. Ciut antum langsung. Mana jiwa penuntut ilmu? Oh dia di Madinah 15 tahun. Oh dia di Yaman 10 tahun. Antum bawa dalil, antum ciut. Ingat jemaah, penuntut ilmu harus yakin dengan ilmunya. Antum kalau sudah yakin, antum pegang dalil, dan bersama antum ada para ulama, dan memang dalil itu tegas, pegang. Ini ada orang kadang-kadang dia pegang, oh, saya hukumnya haram, saya Ustaz. Itu ditiup-tiup sama temannya. Tapi kata Syekh itu boleh. Haram enggak ya? Ragu dia. Tapi kata Syekh itu boleh, makruh, ragu dia, Pak. Pada antum pegang dalil loh. Contoh. Dan ingat, semua masalah agama terbagi dua, usul dan
furu'. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Nabi sudah menjelaskan semua masalah agama, baik usul maupun furu'. Sampai kata Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang-orang musyrik, "Wahai Salman, apakah nabimu mengajarkan kepadamu semua permasalahan?" Kata Salman apa? "Nabi kami mengajarkan semua permasalahan hatta al-khira'ah, sampai urusan buang air besar." Kalau urusan buang air besar ada dalilnya, petunjuknya, apalagi urusan ibadah. Dan kita diciptakan untuk beribadah, nggak mungkin nggak ada dalilnya, Pak. Nah, kadang-kadang kita ini ragu, kita udah bawa dalil. Contoh, ada sebagian orang, tadinya dia kokoh dengan fikih safar. Kita kalau bicara masalah khilaf, tentu masalah fikih yang paling banyak. Karena masalah akidah, semua ulama mazhab, mereka satu pandangan. Tapi ingat, masalah fikih nggak semuanya kita entengkan. Karena ada masalah fikih yang kita berbeda, kita nggak berdosa. Tidak berkaitan dengan halal haram. Tapi ada masalah fikih berkaitan dengan halal haram. Contoh fikih safar. Dulu dia yakin fikih safar ini nggak ada cerita. Pokoknya istri saya kalau safar harus pakai mahram. Itu keyakinan dia, Pak. Karena dia baca ayatnya, dia baca dalilnya. La yahillu, tidak halal bagi seorang wanita, tu'minuna billah wal yawmal akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar kecuali dengan mahramnya. Dia pegang dalil itu. Haram, nggak boleh pokoknya. Dan muncul sebagian orang mulai bawa pendapat ulama. Oh, tapi pendapat ulama ini nggak apa-apa kalau aman. Itu keyakinan dari 100% berkurang sedikit, 90%. Kemudian, oh kata ulama ini boleh kalau seandainya memang dia bersama rombongan, kurang 70%. Ditambah lagi dia ketemu sama ustadz sunnah yang membolehkan, oh mulai kurang terus sampai 10%. Antum lihat, antum tadi yakin dengan dalil, gara-gara ucapan makhluk, antum tinggalkan dalil itu. Itu satu permasalahan, Pak. Dan ketika terjadi khilaf, pasti ada pendapat yang lebih kuat, itu pasti. Karena kebenaran hanya satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ada banyak jalan ini. Ada ke kanan, ke kiri, belok sana, belok sini. Apa kata Nabi? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus. Kuncinya apa? Fattabi'u. Ikuti ini. Ikuti yang lurus tadi. Bagaimana cara mengikutinya? Dalil. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Dalam riwayat yang lain disebutkan, setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak ke situ. Makanya orang kalau sudah keluar dari jalan yang lurus, biasanya dia meninggalkan dalil. Saya berkali-kali ditanya masalah safar wanita tanpa mahram ini, saya jawab tegas, nggak boleh, saya kasih dalilnya. Sampai kadang-kadang ada yang telepon saya, antum ini terlalu keras. Ada terlalu keras gimana? Hatta itu guru kita sendiri, nggak bisa, Pak. Guru murid berbeda pandangan biasa atau tidak? Biasa. Imam Abu Hanifah muridnya siapa? Imam Malik. Imam Malik muridnya siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Ahmad. Terbalik cuma. Benar, Imam Malik benar. Kan guru ke murid semua. Tapi masing-masing mereka punya pandangan. Nah, kadang-kadang kita ditakut-takuti. Wah, itu yang ngomong
Apa loh ini, oh Ustadz ini loh, nggak gentar saya Pak. Antum pegang dalil kok. Antum pegang dan pendapat ini, pendapat yang kuat. Karena banyak sejumlah ulama yang bersama dengan pendapat ini. Kecuali antum berpendapat sendirian, nggak ada ulama sama antum, ya antum ragu mungkin. Tapi ulama yang mengatakan hukumnya wajib dengan mahram, jumlahnya sangat banyak. Dan orang yang mengatakan boleh tanpa mahram, datang dengan akal, datang dengan perasaan, dalilnya itu. Dan jadi makanya saya katakan, banyak permasalahan agama, kita tuh harus ikuti, dalil cukup. Jangan gentar antum. Oh, ini kata Ustadz ini gentar dia, Ustadz ini hebat juga padahal. Jangan Pak, ini agama ini masalah keyakinan. Mungkin dia hebat dari sisi ilmu, keyakinan belum tentu coba. Belum tentu keyakinan Pak. Betapa banyak orang yang yakin dengan ilmu, yakin ini haram, masih dia terobos. Makanya saya katakan, jangan pernah seorang itu meninggalkan dalil hanya karena ucapan-ucapan manusia. Makanya tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian beriman, kembalilah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan semuanya sudah dijelaskan. Antum mau apa, lengkap semuanya. Harus yakin itu kita beragama. Harus yakin itu kita beragama. Baik, kemudian catatan yang berikutnya, disebutkan sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi, dan ini hadis hasan sahih, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berpegang kepada dalil, bukan sekedar berpegang biasa, tapi menggigit dengan gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku. Nabi enggak mengatakan berpegang kepada imam, berpegang kepada fulan, enggak. Sunnahku, Pak. Dan sunnah para sahabatku. Makanya kalau para sahabat mereka sudah pernah berfatwa dan fatwanya tidak dibantah oleh sahabat yang lain, maka ini menjadi hujjah. Apa kaidah usul menyebutkan? Qaulus sahabah hujjah. Ucapannya sahabat itu hujjah. Selama tidak ada sahabat yang membantah. Disebutkan sunnah Nabi dan para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat-erat sunnah itu. Yakini, jangan goyang, jangan ragu. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jadi benar-benar kokoh, Pak. Tidak gentar, tidak takut, tidak khawatir. Karena orang-orang yang selamat hanya orang-orang yang bersama dengan dalil. Ini poin yang berikutnya. Orang yang dijanjikan Allah selamat siapa? Yang dijamin tidak sesat siapa? Orang yang memegang dalil. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Oh kama qala. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalau kalian berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati nabiyyi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya. Lihat bagaimana lemahnya iman kita berpegang kepada dalil. Contoh dalam masalah sholat. Saya mau tanya sama antum. Laki-laki sholatnya di mana, Pak?
di masjid. Inilah perintah Allah. Tidak usah antum bahas dulu fikihnya, jangan bahas dulu fikihnya. Disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzi wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Tegas. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini satu contoh saya menggambarkan sama antum. Allah nyuruh kita rukuk dengan orang yang rukuk. Sekarang datang ulama mengatakan enggak, hukumnya sunnah aja ke masjid. Antum ikut yang mana? Ulama atau ikut Al-Quran? Iya, Al-Quran nih. Al-Quran, Pak. Nah, kita tuh sering kayak gitu. Udah terang dalil itu jelas. Dan antum ingat ya, apa kata Imam Al-Qayyim? Al-Quran ini isinya 3. Isi Quran itu ada 3 poin besar. Yang pertama, la ya'lamu ta'wiluhu illallah. La ya'lamu ta'wiluha illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Contohnya apa? Toha, Hamim, Yasin. Kita nggak tahu apa artinya, Pak. Hanya Allah yang tahu takwilnya. Allah yang tahu tafsirnya. Yang kedua, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan yang ketiga, ada ayat-ayat yang muhkam. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, mayoritas ayat-ayat Al-Quran itu bisa difahami oleh orang-orang walau dia pertama kali belajar agama. Contoh, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Itu butuh penjelasan nggak itu, Pak? Nggak butuh sebenarnya, itu jelas kan? Jangan dekati zina. Oh, ini apa maksudnya? Kok apa maksudnya? Kan udah jelas. Jadi maksud saya, ayat-ayat Quran itu mayoritasnya tanpa antum lihat definisinya, tafsiran yang banyak, antum paham. Karena agama Allah ini mudah, Pak. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, dalam surat Thaha ayat yang kedua. Kami tidak turunkan kepadamu Al-Quran ya Muhammad untuk memberatkanmu. Enggak. Memang ada ayat-ayat yang butuh penafsiran. Kalau enggak kita sesat, memang iya. Tapi mayoritas ayat Quran ada yang antum baca, antum faham. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Paham kita kan? Paham kita. Jadi maksud saya, ya, terkadang orang dia baca Quran dia yakin, oh begini perintah Allah. Gara-gara dia salah memahaminya dengan pendapat dia, akhirnya dia melenceng. Makanya kita ketika belajar agama ini, selalu kita ini kembali kepada dalil, dan jangan pernah kita dibuat ragu oleh orang-orang yang berusaha membuat kita keluar dari dalil. Makanya pernah di Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini bapaknya siapa? Umar bin Khattab. Maksudnya dia ini anak dari Umar bin Khattab. Ketika terjadi permasalahan haji tamattu tadi, orang-orang nanya sama dia, wahai Ibnu Umar, tetapi ayahmu melarang haji tamattu. Apa kata Ibnu Umar, Pak? Simple. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kita disuruh ikuti Nabi atau Umar. Sampai seperti itu, Pak. Padahal ayah itu Umar bin Khattab, itu ayahnya dia, Pak. Coba kalau dia fanatik sama ayahnya, oh ikuti Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Umar ini? Terdidik dengan dalil. Kata Ibnu Umar, kita seorang mukmin disuruh ikuti Rasulullah atau Umar bin Khattab. Maka terdiam orang-orang yang berdiskusi dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sampai segitunya keyakinan mereka terhadap dalil. Cuman kadang-kadang kalau kita bergaya seperti ini, apa kata orang? Kayak dia aja yang paham dalil. Emangnya syekh itu nggak ngerti dalil? Kan gitu, Pak. Memangnya ulama ini ketika dia dia nggak pakai dalil? Dia pakai dalil, Pak. Tapi kita harus ingat, ulama tidak ada yang maksum. Ulama tidak ada yang terlepas dari kesalahan, tidak ada. Semua manusia
kecuali para nabi dan para rasul, semua mereka melakukan kesalahan. Contoh Abu Hanifah rahimahullah, imam besar ini, tergelincir beberapa permasalahan. Imam Abu Hanifah. Ibnu Hazm tergelincir beberapa permasalahan. Bahkan Imam An-Nawawi. Cuman kita tidak seperti orang-orang Haddadiyah. Tahu Haddadiyah? Ini orang-orang sekte keras parahnya, Pak. Ini terlalu gulu. Jadi Haddadiyah ini disebut dengan ekstrimnya. Mereka sampai membakar buku-buku Imam An-Nawawi. Buku Ibnu Hajar dibakar. Fathul Bari, hanya karena ada pendapat yang mereka anggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dibakar bukunya. Ini juga berlebihan. Jadi maksud saya, bisa saja ulama itu tidak sampai dalil kepada dia. Contoh Abu Hanifah, dia punya pendapat boleh perempuan janda menikah tanpa wali. Terus kita sanggah, orang bilang, antum lebih hebat daripada Abu Hanifah. Bukan begitu, Pak. Abu Hanifah keluar pendapat seperti itu, boleh jadi tidak datang dalil kepada dia. Gak sampai hadis itu sama dia. Orang dulu gak kayak sekarang, Pak. Sekarang antum lengkap. Antum cari apa aja, lihat sekarang. Orang dulu menjemput satu hadis, harus dia rihlah dulu. Perjalanan jauh dulu, menjemput satu hadis. Makanya ulama-ulama dulu, mereka menghafal di kepala mereka hadis. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, jangan kita takut untuk tidak memilih pendapat ulama selama kita membawa dalil. Itu ingat. Selama kita membawa dalil. Contoh. Boleh nggak kita sholat di kuburan, Pak? Hah? Nah, tanya dulu sholat apa dulu kan gitu. Sholat apa dulu, Pak? Sholat jenazah boleh nggak? Boleh. Dalilnya? Dalil, bukan itu dalil, itu ucapan ulama. Rasulullah pernah Ayo. Itu dalil. Karena kalau antum buka kitab, banyak perselisihan. Ada yang mengatakan ini kekhususan bagi Nabi. Ada pendapat ulama. Tapi ketika ada dalil, dalilnya apa? Kisah seorang wanita yang dia bersih-bersih masjid, kemudian dia wafat. Nabi nggak sempat mensolat, Nabi nggak tahu. Maka Nabi mengatakan, dullani, tunjukkan saya kuburannya. Nabi pergi ke situ dan Nabi sholat. Dan Nabi mengatakan, inna hadal qabr mazlumah. Sesungguhnya kubur ini tadinya gelap. Maka karena sholatku, Allah memberikan cahaya pada kubur ini. Nabi sholat di situ. Nah, keluarlah sebuah hukum, bolehnya sholat jenazah di kuburan. Karena tidak ada rukuk dan sujudnya. Datang orang-orang yang bahlul, nggak ngerti dia. Oh, ini orang-orang katanya anti syirik. Kalian mensolatkan guru kalian itu syirik, kuburiyun katanya. Nggak ngerti dia, Pak. Nabi melakukan. Ada satu contoh. Kenapa kita begitu yakin? Nabi melakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian catatan yang berikutnya. Setiap orang yang tidak mau kembali kepada dalil, Allah mengancamnya dengan azab yang pedih. Berarti kan nggak mau patuh tuh, Pak. Jadi sama kayak gini, anak kita buat aturan. Nah, jam 7 kamu berangkat ke sekolah. Nanti jam 4 sore pulang ke rumah langsung mandi. Nanti setengah 6 siap-siap ke masjid. Itu aturan kita, Pak. Anak yang soleh, tentu dia mengikuti. Kalau anak membangkang, banyak protesnya dia. Oh, jam 7 saya masih ini, Bu. Oh, jam 4 saya masih capek. Begitulah kira-kira orang nggak mau taat kepada dalil. Begitulah kira-kira, lebih parah. Makanya Allah sebutkan ancaman kepada mereka dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.
Kalau antum ingin mendapatkan azab yang pedih, ya ikutilah mayoritas manusia. Tinggalkanlah dalil, Pak. Kemudian catatan yang berikutnya. Berapa tuh, Pak? Masya Allah, benar mencatat ya? Masya Allah. Catatan yang ke-6. Ya. Nah, 6 7 nih. Hah? Ya antara 2 tuh lah ya. Ada poin berikutnya. Di alam barzakh, Allah tidak tanya kita, kenapa nggak ikut Syekh Fulan, Imam Fulan. Nggak ditanya antum. Pertanyaan kubur hanya 3 saja. Man Rabbuk? Siapa? Rabbmu. Yang kedua, wa ma dinuk? Apa agamamu? Yang ketiga, manil ladzi rajul bu'itha fikum? Atau kama qala, siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu? Maka kita orang beriman menjawab, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini besok di hadapan Allah nggak ditanya, Pak. Kenapa nggak ikut Imam Ahmad? Kenapa nggak ikut Kiai Fulan, Tuan Guru Fulan, Nyinyi Rokudul Fulan? Nggak tahu lah semua. Kenapa nggak ikut Kiai Fulan, Syekh Fulan? Nggak ditanya Allah itu. Kita akan ditanya, kenapa kamu nggak ikuti satu laki-laki ini, utusanku ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap ucapannya tidak pernah dengan hawa nafsu. Itulah Rasul. Guru kita, siapapun dia kalau ngomong pasti ada hawa nafsunya. Siapapun orangnya. Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma yantiku anil hawa. Nabi nggak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Maka kita merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu dia, di alam kubur, di alam barzah, kita juga ditanya tentang siapa yang kita ikuti ketika hidup di dunia. Kemudian ya, catatan yang terakhir, Allah mengharamkan seorang mukmin kalau sudah sampai dalil, dia bantah dengan ucapan yang lain, atau dia pilih pilihan yang lain. Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan tidak pula perempuan mukminah ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Allah sudah bilang ini halal, ini haram, ikuti ini, tinggalkan ini. Tapi dia bantah, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tetapi dia memilih apa yang sesuai dengan pilihannya. Oh, saya nggak ingin yang ini nih, saya nggak mau yang ini. Saya pengen yang ini aja. Nggak bisa, Pak. Agama ini harus diikuti semuanya. Nggak kita pilah-pilah agama ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsu kalian menyesuaikan dengan apa yang aku bawa. Ingat itu, Pak. Setiap kita punya keinginan nih, apapun keinginan kita, tolong disesuaikan dengan apa yang Nabi bawa. Kalau tidak sesuai, berarti menyimpang dari dalil. Baik, kemudian catatan yang terakhir, masih yang terakhir nih. Masih pada surah Al-Ahzab ayat 36. Orang yang menyelisihi dalil pasti sesat, pasti itu. Pasti, Pak. Kenapa? Allah yang bilang, Pak. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, yang tidak mau ikut kepada dalil, maka sungguh dia telah tersesat. Sesatnya bagaimana? Dhalalan mubina. Sesatnya dengan kesesatan yang nyata. Ini Allah yang berfirman, bukan saya. Jadi kalau ada orang nggak mau ikut Quran, pasti sesat. Itu sudah pasti, Pak.
Janganlah sesat-sesatkan orang Ustaz. Kalau nggak ikut Quran pasti sesat. Pasti, Pak. Antum mau ikut apa lagi? Kalau tidak ikut Al-Quran, tidak ikut hadis yang sahih, pasti dia mengikuti zon, prasangka, atau mengikuti kebanyakan orang, atau mengikuti akalnya. Nggak bisa agama dengan itu semua. Agama itu dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Azan jemaah? Belum ya? Azan udah. Kita juga setelah azan insyaallah taala dengan 4 perkataan dari para imam mazhab ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, sekarang sebelum kita buka sesi tanya jawab atau sebelum kita sholat, ana akan sebutkan beberapa aqwalu ahli ilmi fil i'tisami bil kitabi wa sunnah. Di sini kalau kita lihat Pak, ada 12 ucapan ya, tapi kita ambil sebagiannya saja. Aqwal ahli ilmi fil i'tisam bil kitabi wa sunnah. Beberapa ucapan para ulama yang berkaitan dengan berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ucapan kita ambil dari yang paling terkenal, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Apa kata Abu Hanifah rahimahullahu taala? La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. La yahillu, apa arti la yahillu? Tidak halal. Tidak halal salah seorang di antara kalian mengambil ucapanku, mengambil pendapatku, tetapi kalian tidak tahu dari mana aku mengambilnya. Jadi nggak boleh kita bilang, oh ini Abu Hanifah punya pendapat. Nggak boleh Pak. Sampai antum tahu Abu Hanifah pakai dalil apa. Itu maksudnya. Ya jangan cuma sekedar, oh saya pendapat Abu Hanifah aja deh. Oh anak pendapatnya Ibnu Hazm Ustaz, karena anak pecinta musik misalnya. Ibnu Hazm diambil apa? Ini ada yang ngaku-ngaku mazhab Syafi'i Pak. Tapi omdo atau omdo? Hah? Omong doang. Antum kalau benar-benar fanatik mazhab Syafi'i, ya, benar-benar fanatik nih, benar-benar fanatik lah, serius lah, jangan setengah-setengah. Imam Syafi'i, antum buka dalam kitab beliau ketika ditanya apa hukumnya mencuri alat musik, boleh nggak dipotong tangan orangnya? Kata Imam Syafi'i apa? Nggak boleh. Karena dia sama seperti mencuri babi. Dan Imam Syafi'i ketika ditanya dari mazhab Syafi'i, apa hukumnya menjual alat-alat musik? Apa kata Imam Syafi'i? Hukumnya haram. Kecuali kalian hancurkan alat musik itu sampai fungsinya hilang, silahkan dijual. Antum punya gitar listrik, jeng-jeng-jeng itu, gitar listrik antum punya nih, mahal. Itu nggak boleh antum jual. Kalau antum taubat nggak boleh antum jual. Antum hancurkan, patahkan, tinggal kayu-kayunya, jual lah, nggak apa-apa. Karena fungsi musiknya sudah tidak ada. Ini mazhab Syafi'i Pak. Mana orang yang mazhab Syafi'i ngaku-ngaku? Oh enggak, kalau masalah musik saya nggak mazhab Syafi'i Ustaz. Pindah mazhab dulu. Nah, ini udah kayak main game Pak. Agama kok main game. Begitu orang Pak, beragama. Ada lagi yang tiba-tiba kata Ustadz umrah gini, dia bimbing umrah nih Ustadznya. Ibu-ibu, kita mazhab Syafi'i Ibu. Cuma karena kita mau tawaf, kita ganti mazhab dulu. Menurut dia nih, karena kalau mazhab Syafi'i tersentuh batal. Nah sekarang kita ganti mazhab, niatkan saya berganti mazhab lillahi ta'ala. Mazhab itu bukan agama Pak. Itu Abu Hanifah satu. Abu Hanifah juga mengatakan apa? Haramun, haram loh, haram. Gak boleh.
haramun man lam ya'rif dalili, haram atas kalian yang tidak tahu dalil aku mengambilnya, an yuftiya bi kalami, dia berfatwa dengan ucapanku. Imam Abu Hanifah melarang, jangan bawa-bawa nama saya kecuali kalian tahu dalilnya. Itu maksudnya, Pak. Ini Abu Hanifah. Kedua, Imam Malik rahimahullah. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ana basyarun ukhtib wa usib. Saya ini manusia biasa. Terkadang saya benar, terkadang saya salah. Ini pengakuan Imam Malik, Pak. Idza wajadtum fi ra'yi, atau kama qala, kalau kalian dapatkan dalam ucapanku, wafaqal kitab wa sunnah, sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, fakhudhuh, maka ambillah pendapatku. Namun kalau kalian lihat pendapatku malam yuafiq kitab wa sunnah, kalau pendapatku tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, fatrukuh, buang pendapatku itu, tinggalkan. Ini wasiat dari Imam Malik, Pak. Jadi kalau antum baca pendapat Imam Malik, ternyata antum baca dalil kok gak sesuai, tinggalkan pendapat Imam Malik. Ini perintah beliau. Ini perintah beliau. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga mengatakan hal yang semakna. Beliau mengatakan, kalau telah datang dalil kepada kalian, atau beliau mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Apa maksudnya, Pak? Kalau ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Maksudnya, kalau seandainya nanti kalian temukan pendapatku ini tidak sesuai dengan hadis yang sahih, maka ingat, sebenarnya mazhabku adalah hadis yang sahih. Jangan ikuti. Yang keempat, Imam Ahmad rahimahullah. Dan disebutkan oleh para salaf, Imam Ahmad adalah imam mazhab yang paling banyak menghafal hadis. 1 juta dia hafal hadis, Pak. Dan 4 periode pemimpin dia disiksa, dipenjara. Karena apa? Karena mempertahankan akidah dan keyakinannya. Sampai disebutkan ketika Imam Ahmad keluar dari penjara, semua tulang rusuknya hancur. Waktu itu ada kejadian khalqul Quran. Ada fitnah, Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad tetap berfatwa, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya dia dipenjara. Sebagian ulama ahlu sunnah, mereka karena terpaksa, mereka mengatakan Quran makhluk. Di antaranya siapa? Ibnu Ali Madini. Ini temannya Imam Ahmad. Ini ulama ahlu sunnah, tapi secara syariat mereka tidak berdosa karena terpaksa, kan. Tapi ketika Imam Ahmad sakit, Imam Ahmad tidak mau dijenguk oleh Ali Madini. Yang mungkin ada rasa sakit di hati Imam Ahmad. Walaupun dalam syariat, kalau kita terpaksa, kita boleh ngomong, walaupun itu adalah kalimat dosa, tapi hati kita mengingkari. Dalilnya illa man ukriha wa qalbu mutma'innu bil iman. Kecuali kalau kalian itu dipaksa dan hati kalian tenang dengan keimanan. Apa kata Imam Ahmad? Penghafal 1 juta hadis. La tuqallidni wala malikan wala thawri wala al-auza'i. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Malik, Imam Malik. Jangan taklid kepada Imam Sufyan al-Thawri. Jangan taklid kepada Imam al-Auza'i. Tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Maksudnya apa? Ambillah dalil yang mereka berdalil dengannya. Nah, muncul mungkin pertanyaan, terus boleh nggak kita baca buku-buku mazhab? Boleh. Tapi ketika antum baca kitabnya para ulama, yang antum lihat pendapatnya atau dalilnya, Pak? Dalilnya. Ini harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Kita bukan melihat pendapat, tapi melihat dengan apa dia berdalil.
Inilah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak ucapan-ucapan yang lain ya, disebutkan dalam kitab-kitabnya para ulama. Ada ucapannya Utsman bin Hadir, ada Muhammad bin Sirin, ada juga ucapannya Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, dan ulama-ulama akidah yang lainnya. Dan ingat Bapak Ibu, ini bahasan-bahasan akidah, bahasan keyakinan. Ini bukan bahasan-bahasan remeh. Ini prinsip besar dalam beragama. Prinsip besar dalam beragama. Ini pijakan awal kita dalam kita beragama. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Biar sebelah mana nih? Siapa? Ya, dia punya dalil, kita juga punya dalil, ya. Dalilnya benar, cuma pemahaman ente itu yang salah. Baik. Iya, jadi sebenarnya semua orang mereka mengaku mempunyai dalil. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua kelompok sesat mereka punya dalil. Tapi yang membedakan antara kita dengan mereka apa? Dalam memahami dalil. Contoh, ada dalil tentang Nabi melaknat orang-orang yang meminta-minta ke kuburan. Kan nggak boleh. Nabi melarang kita minta-minta kepada orang yang sudah mati, kan nggak boleh. Kita bawa dalil. Mereka juga bawa dalil. Tinggal sekarang permasalahannya, mereka memahami dalilnya dengan pemahaman siapa? Kalau kita dengan pemahaman Abu Bakar, Utsman, Ali, semua dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Contoh Pak. Kenapa kita begitu yakin mengharamkan musik? Kenapa Pak? Ini kita bahas agama ya. Antum kalau emosi nggak bisa. Ini bahas din, bahas agama. Kalau ada yang tidak sepakat, kita bisa diskusi Pak. Ini kan demokrasi, katanya demokrasi, bebas lah kita ngomong. Contoh masalah musik. Yang satu bilang musik halal, yang satu bilang musik haram. Masing-masing mereka bawa dalil. Nah, lihat Pak. Kalau mereka yang mengatakan musik halal itu, dia membawakan pemahaman sahabat, kita pasti sama dengan mereka. Cuman kenapa kita mengharamkan, mereka menghalalkan? Karena kita memahami ayat dengan pemahaman sahabat. Ayat ini apa kata Ibnu Mas'ud? Ayat ini apa kata Umar bin Khattab? Ayat ini apa kata Muaz bin Jabal? Begitu kita memahaminya. Kalau mereka baca ayat, menurut kami, begitu Pak. Makanya disitulah perbedaannya. Mereka tidak mau kembali kepada ucapannya para sahabat. Kenapa sahabat Ustadz? Ya sahabat lah Pak. Sahabat orang yang dijamin masuk surga. Sahabat adalah orang yang ketika mereka hidup, ayat itu turun ketika mereka hidup. Antum bayangkan, ayat Quran turun di masa sahabat hidup. Berarti mereka orang yang paling paham dengan ayat Al-Quran. Oh, ini saya bawa ahli tafsir Mesir. Ahli tafsir Mesir, Pak. Kita bawa Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Mana lebih hebat? Ibnu Mas'ud kalau kalian beriman gitu loh. Nah, ini masalahnya, mereka tidak meletakkan sahabat di hati mereka lebih agung daripada manusia-manusia yang lain. Saya kalau dibawakan 1 juta profesor ilmu tafsir, Pak, saya masih memilih satu pendapat Abu Hurairah, satu pendapat Muaz bin Jabal. Kenapa? Karena ini sahabat. Nabi sudah merekomendasikan mereka. Makanya kalau antum mengambil pendapatnya sahabat, tapi bertentangan dengan banyak fatwa ulama, nggak usah gentar. Antum bersama sahabat. Ulamanya, para ulama itu sahabat. Nah, jadi di situ sebab perselisihannya. Maka antum tanya, antum memahaminya dengan pemahaman siapa? Kalau kami sahabat. Contoh surat Luqman ayat yang ke-6 itu. Ada orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yang dimaksudkan dengan kalimat sia-sia itu musik. Itu Ibnu Mas'ud yang ngomong, Pak. Ibnu Mas'ud yang mengatakan ini maksudnya adalah musik.
Terus sekarang ada ahli tafsir dari Mesir, ahli tafsir dari Libya menghalalkan. Ahli tafsir, Pak. Ini sahabat loh, sahabat Nabi. Wallah kita greget kadang-kadang, Pak. Nah, itulah di antara caranya kita membantah untuk kita kembali kepada pemahaman sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada?